Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pura, ladang, dan kandang ternak hangus terbakar di Kecamatan Kubu, Karangasem. Hujan deras memicu bencana di beberapa lokasi di Jemberana. Jelang Piala AFF 2024, Timnas melakukan uji coba melawan Bali United di Gianyar. Aparat Kejaksaan Negeri Bangli memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana di halaman kantor Kejari Bangli. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 22 perkara pidana umum dan sebagian besar adalah narkoba, yakni sabu-sabu seberat 33 gram, sisanya perkara pidana penipuan, pencabulan, hingga tindak pidana kehutanan. Dalam kegiatan ini Kejari melibatkan pelajar sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba. Setelah proses pungut hitung tingkat TPS dan desa, KPU Bangli mulai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali dan Bupati Wakil Bupati Bangli di tingkat kecamatan. Dalam rekapitulasi, KPU akan menyinkronkan kesalahan penulisan angka, ketidakcocokan data dengan data Bawaslu dan saksi paslon. Selain itu, masyarakat juga bisa memantau data hasil pemilihan dari semua TPS karena terbuka secara online. Hujan deras menyebabkan air sungai meluap di Desa Samblong, Jemberana. Akibatnya, sekitar 25 rumah yang berada di tepian sungai terendam banjir. Banjir yang merendam puluhan rumah tingginya mencapai sepinggang orang dewasa. Meskipun demikian, sebagian korban banjir tetap bertahan menunggu hingga air surut. Banjir di daerah ini kerap terjadi saat air sungai meluap. Cuaca ekstrim di kawasan pantai di Tabanan mengakibatkan gelombang tinggi hingga 3 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan melarang nelayan dan wisatawan mendekati bibir pantai. Selain ombak tinggi, ketika air laut pasang, BPBD juga meminta pengunjung dan nelayan tidak beraktivitas ke tengah laut karena berbahaya. Pasca viral video yang memperlihatkan satu pemilih mencoblos 5 surat suara di TPS 5 di Desa Sangkan Gunung, Komisi Pemilihan Umum Karangasem akhirnya memutuskan pemilihan suara ulang pada hari Minggu lalu. KPU menemukan sejumlah fakta ketidaksesuaian prosedur pemilu, antara lain manipulasi data, status kehadiran pada daftar hadir KPPS berbeda dengan salinan DPT yang diperiksa oleh pengawas TPS, dan dena pembuatan TPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta KTP elektronik pemilih dalam DPT justru dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Bawaslu Kabupaten Gianyar merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilihan suara ulang karena terjadi kecurangan saat pemungutan suara pada 27 November lalu. Bawaslu menemukan pemilih di TPS 01 di Desa Tulikup, Gianyar mencoblos lebih dari 1 kali dan terkesan petugas di TPS membiarkan kejadian tersebut. Ketua Bawaslu Gianyar, Wayan Hartawan, mengatakan
Pihaknya sudah mendengar dari sejumlah saksi dan meminta KPU segera melaksanakan pemilihan ulang. Menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Selasa lalu. Pemilih antusias menyalurkan aspirasi politiknya walaupun harus melakukan pemungutan suara ulang akibat salah seorang warga yang mencoblos 2 kali. Pemungutan suara berlangsung tertib dengan pengawasan dari jajaran Bawaslu dan kepolisian. Petugas KPPS dalam pemungutan sebelumnya tidak dilibatkan karena diduga melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bumbu dapur di Kabupaten Karangasem terus merangkak naik. Di Pasar Amlapura Timur, pedagang mengeluhkan kenaikan harga bawang merah yang kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga tomat, naik drastis dari Rp6.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan bumbu dapur ini menyebabkan omset pedagang menurun drastis hingga 50%. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.